Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan selamat siang, seperti itu. Hari ini kita akan lanjut ke part kedua ya. Jadi, kemarin Anda sudah belajar jumlah dan selisih trigonometri, tapi yang pakai derajat ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar untuk yang kasus kedua, yaitu di mana Anda diketahui nilai trigononya, lalu Anda harus merubahnya ke dalam bentuk segitiga ya. Jadi sesuai yang diperlukan seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum Anda belajar hal tersebut, Anda harus ingat tentang kuadran ya. Nah, di sini kuadran itu kan ada 4, betul ya? Ini sudah Anda pelajari kelas 10 seharusnya. Kuadran 1, kuadran kedua ya ini ya, kuadran kedua. Lalu ini kuadran ketiga dan ini kuadran keempat. Jadi gambarnya seperti ini ya, nak ya, nanti ya. Oke, lalu Anda harus ingat sin. Sin itu demi. De itu apa, Pak? Depan. Ya. Mi itu apa, Pak? Mi itu miring. Ya. Oke, jadi Pak Rojak ambil segitiga yang ini begitu ya. Maka sin alfa itu adalah ini, depannya ini nilainya berapa dibagi dengan miringnya yang ini seperti itu ya. Lalu cos itu apa, Pak? Cos itu samping dibagi mi itu apa? Miring ya. Sama dengan yang bawah juga ya. D itu depan, sa itu samping gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Lalu di beberapa soal itu juga biasanya mengatakan lancip dan tumpul ya. Jadi yang kuadran 1 ini adalah lancip, sedangkan yang di kuadran 2 ini untuk yang gambar segitiga tumpul. Jadi nanti kalau Anda ada kata-kata sudut A lancip begitu, nanti gambarnya berarti pakai yang ini. Kalau misal B-nya tumpul, berarti gambarnya seperti ini. Seperti itu. Kalau gambarnya dua-duanya lancip, ya kamu berarti gambar dua segitiga yang dia berada di kuadran 1. Seperti itu ya. Oke, nanti Pak Rojak terangin ya. Oke, lanjut. Masih ingatkah kalian dengan Pitagoras? Nah, Pitagoras itu kan dalilnya seperti ini ya. Jadi, ada segitiga siku-siku, sisinya ABC, di mana C itu bertindak sebagai sisi miring atau hipotenusa, begitu ya. Maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, ini harus kalian ingat. Ini akan kalian pakai seterusnya ya, nak, sampai kelas 12. Nanti kelas 12 itu akan dibahas di bab dimensi 3. Seperti itu ya. Nah, untuk membantu perhitungan Anda, ini Pak Rojak sudah sediakan namanya triple Pitagoras. Jadi ini nanti cukup bermanfaat bagi Anda ya. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya udah Anda dapat ya di SMP. Saya nggak tahu guru SMP Anda udah ngasih atau belum. Ini Pak Rojak hanya mengingatkan. Dan ini wajib dihapus ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kalian bisa open catatan kalian kayak gitu ya. Oke. Nah, ini ada soal. Pak Rojak ambilkan di contoh ya, di contoh soal di halaman 44 ya. Jadi ada soal diketahui cos A nilainya adalah 3/5, lalu tan B adalah negatif 24/7. A-nya lancip, B-nya tumpul. Oke. Kita analisis dulu letak kuadrannya dulu ya. Jadi biar enak. Lancip itu di kuadran 1, tumpul itu di kuadran kedua ya. Oke. Kita bisa gambar udah. Oke. Yang satu gambarnya begini, yang satu gambarnya begini. Tidak usah bagus-bagus ya. Lancip itu A, tumpul itu B. Nah, begini ya. Lalu kalau sudah kita letakkan nilainya ya. Oke, cos. Cos tadi apa cos itu? Cos itu adalah sami ya, samping bagi miring. Ini samping, ini miring. Depannya bagaimana, Pak? Pakai Pitagoras yang tadi itu loh. 3 ada 3, ada 5, berarti pasti 4. Pak, kalau saya belum hafal gimana? Oke, kita bisa cari ya. Misal ini T begitu ya. Jadi T itu adalah akar dari 5 kuadrat dikurangin 3 kuadrat. Jadi yang miring itu pasti lebih panjang, nak ya. Jadi kalau Anda cari bukan yang sisi miring, berarti Anda harus kurangkan sisi miring dengan sisi yang lainnya begitu ya. Jadi ini kan sama aja dengan akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16 kan? Akar 16 adalah 4.
Seperti itu ya. Kalau Anda sudah hafal triple Pythagoras, lebih cepat lagi. Nah, ya, makanya dihafalkan seperti itu ya. Sekarang tangan B. Tangan itu apa tadi? Tangan itu depan per samping ya, atau desa begitu ya. Depan per samping. Oke. Negatif 24/7. Nah, 24 D depan. Ini nggak mungkin negatif ya, karena ke atas dia ya. Seperti itu. Lalu samping. Nah, dia berjalan ke kiri. Nah, negatifnya ikut yang bawah ya, negatifnya ya. Ikut yang sampingnya. Nah, ini bisa jadi dia ikut yang atas, bisa jadi ikut yang bawah, tergantung gambarnya begitu ya. Kalau nanti gambarnya begini gitu ya, maka negatifnya bisa jadi ikut yang bawah, bisa jadi ikut yang atas ya. Hati-hati. Yang bawah atau yang atas ya, nanti salah satu begitu ya. Oke, saya hapus dulu karena kita nggak butuh gambar itu. Kenapa negatif 7-nya saya hapus ya? Negatif 7 ya. Nah, ada 7, ada 24, berarti pasti 25 ya. Nanti Anda cek di triple ya, di triple Pythagoras. Nah, sekarang kita punya soal yang tangan tidak akan Pak Rozak terangkan ya, karena yang tangan itu cukup jarang. Anda nanti bisa latihan sendiri seperti itu ya. Yang A itu ditanya sinus A ditambah B. Kemarin apa ya rumusnya ya? Sin A plus B. Ingat? Apa yuk? Tulis dulu ya. Sin, cos, cosin. Baru sudutnya. Kalau sin tandanya tetap ya, tidak berubah ya. Oke, good. Yuk, sekarang kita mulai. Sin A. Baca yang A ya. Baca yang A. Sin itu apa tadi? Sin adalah demi, depan, 4, miring, 5 ya. Sin itu demi ya. Cos B. B-nya dilihat, Cos itu sami. Samping, ini miring ya. Oke, berarti negatif 7/25 ditambah cos A di atas sudah ada ya, 3/5 kali sin B. B-nya ini sinnya. Sin itu rumusnya demi, 24 bagi 25 ya. Depan per miring, jadi 24/25 ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu. Ini dapat negatif 28 per berapa? 5 kali 25. 125 ya. 125 ditambah ini dapat berapa nih? Dapat 3 kali 4 12 1 6 7 2 ya. 125. Nah, ini penyebutnya udah sama. Kalau penyebutnya udah sama, satuin aja penyebutnya ya. Tinggal yang atas 72 kurangi 8 ya. 4 berapa? 6 kurangi 2 ya berarti ya. 6 kurangin 2 44 per 125 ya. Oke, good. Nah, setelah itu kita masuk yang B. Nah, ini tadi soalnya masih sama ya. Nah, Pak Rozak terangkan lagi A-nya. Oke, sebentar. Ini berbeda soal ya. Oke, karena ini berbeda soal, berarti kita pakai begini. Nah, seperti ini. Nah, tadi berbeda soal ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, gambar dulu Pak. Oke. Yang satu di sini, yang satu di sini ya. Oke, sesuai isian yang tadi. Tulis dulu sudutnya, dibiasakan ya. Cos 3/5. 3/5 ini 4. Ini min 7. Ini 24. Berarti sini 25 ya. Nah, soal yang kedua apa? Soal yang kedua adalah cos ya. Cos A min B. Cos A min B. Nah, ini berarti rumusnya cos apa? Cos, sin ya. Baru letakin sudutnya. Ingat, kalau ininya min di sini positif ya, berlawanan ya. Oke, cos A, lihat A. Cos
cosnya adalah di atas ada apa? Oke, 3/5 ya. Kali cos B. Lihat B, lihat cosnya. Cos itu apa tadi? Sami ya. Cos itu sami, jadi negatif 7/25. Ditambah sin A. A-nya di sini, sinnya 4/5 ya. Sin B-nya berarti 24/25 karena demi ya, demi. Oke. Pak, penyebutnya angkanya udah sama, Pak. Oke, jadiin satu langsung. Ya. Ini negatif 21 ditambah 16, 1, 8, 9. 96 ya. Berarti kita punya 75 ya. Oke. Pak, ini disederhanakan boleh? Boleh kalau bisa ya. Kalau nggak bisa jangan dipaksain, oke? Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik untuk kesehatan ya, Nak ya. Oke. Seperti ini ya, Nak ya. Nanti bisa diulang lagi ya. Oke. Nah, sekarang yang di UK1 kamu buka UK1 di halaman 49 ya. Nah, itu sudah agak ribet sedikit, makanya yang ini Pak Rojak yang terangkan begitu ya. Oke. Gambarnya dulu ya. Oke, di sini ada keterangan bahwa A dan B adalah sudut lancip, berarti di kuadran 1 semua ya. Berarti Pak Rojak harus gambar ada 2 ya, yang di kuadran 1 soalnya. Oke, ini A, begitu ya. Oke, kita isi. Oke. Tangan A adalah akar 3. Nah, ini Pak Rojak bagi 1 kan sama aja ya, Nak ya, tidak merubah keadaan ya. Oke, yang mohon maaf. Ini ngapain A juga ya? Harusnya B. Ini B ya. Oke, good. Ya, kita mulai. Tangan A adalah akar 3/1 ya. Tangan itu apa tadi? Demi, sami, desa ya. Tangan itu desa. Depan per samping. Ini depan. Ini samping ya. Oke, kalau kita pakai Pitagoras berarti dapat berapa nih? Miring itu kita misalkan gitu aja ya. Berarti X sama dengan akar dari akar 3 di kuadrat ditambah 1 ya. Oke. Berarti sama dengan berapa? Akar dari berapa? 3 tambah 1 ya. Akar dari 4 adalah 2 ya. Oke, udah ketemu. Ini 2. Lalu yang B-nya setengah akar 2 ya. Pak Rojak kalikan dulu setengahnya dengan 1. Jadi Pak Rojak punya akar 2/2 ya. Nah, di sini berarti tangan lagi ya. Ini akar 2, di sini 2, begitu ya. Nah, lalu yang sebelah sini T itu apa? T itu adalah akar dari akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Ini tadi 1 kuadrat kan tetap 1 ya, makanya sama Pak Rojak dilangsungin tadi tuh. Berarti berapa berarti? 4 plus 2 ya. Sorry. 2 plus 4 ya. 2 plus 4. Berarti dapat akar 6 ya. Nah, oke, udah selesai. Nah, di sini Pak Rojak akan nerangkan yang sin dan cos ya. Oke, yang sin dulu. Sin A plus B, begitu ya. Kayak tadi ya. Sin A cos B ditambah cos A sin B ya. Maka ini akan setara dengan berapa? Sin A. Sin itu berarti demi ya, depan bagi miring ya. Jadi akar 3/2. Cos B. Cos itu demi sami. Sami ya, cos itu sami akar 2 bagi T. Berarti kok akar 2 sih? 2, sorry. 2 per akar 6 ya. Ditambah cos A. Cos A itu berarti 1 dibagi 2 ya. 1/2 ya. Sin B berarti akar 2 per akar 6 ya. Karena udah sama, kita jadiin 1. 2 akar 6. Ini dapat 2 akar 3 ditambah akar
2 ya. Begini saja boleh atau Anda kalikan dengan akar sekawannya yaitu akar 6 ya. Jadi yang bawah dapat 2 kali 6, yang atas dapat 2 kali akar 3 dikali akar 6 ya. Jadi 2 kali 3 akar 2 ya, ditambah dari mana Pak? Begini. 2 akar 3 kali akar 6 itu sama aja dengan 2 kali akar 3. 6 itu kamu pecah jadi 3 kali 2. 2 kali, ini kan 3-nya sudah 2 kali ya. Jadi 3-nya keluar, sisanya ini kan. Nah, begitu maksudnya Pak Rojak ya. Lalu yang satunya juga sama, tapi yang keluar yang 2 ya. Maka karena ini kedua ruas dia punya ya, kedua ruas kanan dan kirinya dia punya 2, maka saya coret dengan yang bawah ya. Maka jadinya adalah 3 akar 2 ditambah akar 3 dibagi 6 ya, seperti itu. Nah, sekarang lanjut yang cos. Nah, kalian udah lihat soal latihannya ya. Oke, sebelum ke sana saya akan terangkan yang cos dulu ya. Oke. Untuk yang cos, daripada saya menghapus ya, lebih baik ini saya tindih begitu. Warnanya adalah putih ya, fill shape-nya. Oke, begini. Oke, saya rubah ya, jadi cos sekarang ya. Yang cos amin B saja ya, amin B saja. Jadi cos A sin cos ya. Cos plus sin. Oke. Cos A kita dapat 1/2. Cos B kita dapat 2 per akar 6. Lalu sin A kita dapat akar 3/2. Sin B kita dapat akar 2 per akar 6 ya. Oke. Maka kita dapat berapa? Yang bawah tetap 2 akar 6 kayak yang tadi ya. 2 ditambah akar 6. Kita kalikan sekawannya begitu ya. Maka jadi 2 akar 6 ditambah 6 dibagi 2 kali 6 ya. Karena ini bisa kelipatan 2, ini jadi 3 ya. Jadi akar 6 ditambah 3 dibagi 6 ya. Jawabannya seperti itu ya. Oke, itu dulu dari Pak Rozak. Nanti kalau ada yang salah di pengerjaan videonya Pak Rozak, silakan Anda komen di bawahnya ya. Nanti dia akan dapat poin khusus nanti ya. Seperti itu, oke? Oke. Selanjutnya soal latihan. Soal latihannya adalah semuanya wajib ya ngerjakan kalau ini. Ini tidak ada kalau di tugas 2 ini kita nggak ada soal kelompok ya, tidak akan ada soal kelompok ya. Jadi murni individu semuanya ya kalau yang di bab 2 ini ya. Oke. Soal latihannya adalah semuanya wajib ngerjakan UK 1 dan UK 1 nomor 1 dan 2 ya, seperti itu. Oke, sekian dari Pak Rozak. Jumpa lagi di pertemuan ke-3 ya, minggu depan kita akan bahas langsung yang sub kedua yaitu part B ya, yang rumus trigonometri sudut rangkap. Seperti itu ya. Oke, sekian dari Pak Rozak. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.